Kombo, satu hari duduk seorang anak muda di satu balai, ya, sambil ngopi, ngerokok, dia nikmatin harinya. Nggak berserang lama, datang encingnya, duduk di sebelah, ngeganggu. Itu anak muda ngeganggu keenakan dia sambil ngerokok sambil ngopi, ngeganggu pikiran panjang yang ada di pikiran itu anak muda. Gimana ngeganggunya? Yuk kita implong terus video ini, jangan di skip karena ini cerita pasti asik banget. Satu hari kalau udah ngerokok nih sama ngopi nih enak banget. Gak lama encingnya datang duduk di sebelah tuh anak muda. Enak amat Romana ngerokok, dalam amat tarikannya. Gimana tuh? Apa tuh yang lu pikirin tuh sambil ngerokok begitu tuh kira-kira? Santai tuh anak muda ngejawab, kagak cing, yang penting aneh mah ada rokok, ada kopi, nikmat aja. Kopi rasanya enak di mulut, rokok tarikannya kayaknya enak banget nih cing nih. Gimana cing, gimana cing? Oh gitu ya. Emang lu udah pikirin masa depan lu kayak gimana? Ke depan lu setahun 2 tahun lu kayak gimana? Udah lu pikirin? Tuh anak muda ngerasa kaget, keganggu sama pertanyaan encingnya. Buset dah cing, jauh amat pikiran lu sampai masa depan. Emang bagaimana sih cing? Ayo mesti gimana nih cing? Mesti gimana mikirnya? Ya, kagak, gue mah yang penting gue ganggu pikiran lu aja yang udah terlalu jauh. Gue pengen lu ngeliat nih kehidupan lu sekarang kayak gimana, terus lu maunya kayak gimana. Mau nggak lu gue ajak mikir ke sono? Mau nggak, mau nggak? Ya gimana cing, kalau cing yang ngomong masa saya bilang kagak? Ya udah saya mau aja dah. Emang cing mau ngomongin apaan sih? Ya udah, cing ayo matiin rokok dulu, ntar kagak sopan nih kalau cing mau ngomong ayo sambil ngerokok nih cing. Si cing ini ngerasa bahagia lihat respon ponakannya, walaupun dia lagi asik ngerokok. Pas si cing mau ngomong ini, dia nanggapin secara serius. Kalau lu mau gua ajak ngomongin tentang sesuatu, ya ini sih dari kita ngimpleng kata dulu deh ya. Kalau lu mau gua ajak ngimpleng kata, emang cing ngimpleng kata itu apaan sih cing? Cing baru-baruan aja ngimpleng itu apaan emang cing? Ngimpleng itu kita ngelihat sesuatu, kita cari sesuatu, kita cari artinya, kita cari maknanya, itu artinya ngimpleng. Nah kalau kita ngimpleng kata, kita cari tuh kata, kita cari artinya, kita cari maknanya, kita ambil hikmahnya toh. Biar kalau udah dapet hikmahnya, lu pasti bisa bermanfaat buat kehidupan lu ke depan. Nah dari situ lu bisa ngeliat tuh masa depan lu kayak gimana dari ngimpleng kata. Dari ngimpleng kata aja cik, tong, lu bisa tuh ngeliat masa depan lu kayak gimana. Masa seringan itu dari ngimpleng kata ayah bisa nih ngeliat masa depan ayah yang bener aja cing. Lah lu kagak percaya kalau dari ngimpleng kata bisa dapat hikmah, bisa lu ambil manfaatnya, bisa buat masa depan lu. Ya udah, ini gue langsung ya. Ngimpleng kata cahaya. Lu tahu nggak artinya cahaya? Ngimpleng kata cahaya bisa ini masa depan, gimana ceritanya cing? Kalau cahaya menurut Ani tuh kayak kalau siang nih ada matahari bercahaya, kalau malam lampu bercahaya. Nah sekedar itu aja cing, masa bisa merubah masa depan Ani cing? Yang bener aja cing. Nah makanya lu jangan main-main sama kata. Kata itu bisa ngerubah masa depan kita kalau kita mau impleng. Dah, lu tenang aja, lu dengerin. Ntar gua tanya,
Cahaya itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 4. Pertama itu yang lu kata tadi, lu kagak salah tuh. Yang kedua itu apa namanya, pantulan dari satu material ya, baik itu apa namanya stainless atau apa namanya emas atau berlian. Ketika dia kena cahaya, dia mantulin cahaya, gemerlap namanya itu. Yang ketiga ini mukelu tuh, mukelu bisa bercahaya. Dari mana muka lu bisa bercahaya? Dari sinar aura hati itu. Yang keempat, ini secara fisika apa kimia nih, pokoknya elektronik lah, pokoknya dari elektronik ya. Ada satu gelombang yang di satu frekuensi itu bisa ditangkap sama mata, itu namanya cahaya. Ngerti lo sampai situ? Hubungannya sama bisa merubah masa depan gimana tuh, Cing? Duh, ini belum nyampe nih, Cing, sampai situ, Cing. Ya itu dia, kalau lu kagak mau mikir jauh, ya mikirnya cuma sampai situ, belum ketemu. Makanya kita gali terus nih, kita ambil makna sampai kita dapat hikmah. Yang namanya makhluk hidup itu perlu cahaya, betul nggak? Kalau Cing, dari kita manusia, apalagi udah malam, pasti tuh namanya cahaya itu kita perluin banget. Kalau kagak ada gelap ya, kita bisa kesandung jalan, Cing. Dari depan rumah sampai belakang sampai jalanan dikasih cahaya, Cing, biar orang bisa lewat ya, biar bisa tenang. Terus sama masa depan hubungannya gimana, Cing? Kagak nyambung gue nih. Kagak nyambung nih, Cing. Gue pakai bahasa antara keponakan sama Cing ya. Gue agak pelan dikit. Yang namanya cahaya itu kan kita udah lihat tadi. Yang namanya makhluk hidup, baik pohonan, manusia, binatang, sampai binatang itu butuh cahaya. Laron dan tempat gelap itu nyarinya cahaya, betul nggak? Terus banyak binatang-binatang itu nyarinya cahaya. Manusia begitu juga, nggak bisa lepas dari cahaya. Tumbuhan gitu juga nyari sinar matahari, itu cahaya matahari buat tumbuhnya itu pohonan. Dah sampai situ lo udah paham. Biasa itu biologi. Sifat apa namanya manusia ini, tumbuhan makhluk hidup itu ayah tahu tuh, Cing, butuh yang namanya cahaya, pasti, Cing, pasti, Cing. Terus sama masa depan aneh gimana, Cing? Sekarang gue udah mulai ke arah situ nih, lo ngomong kudu perhatiin ya. Yang namanya cahaya dari satu sumber, dia bisa memberikan manfaat sama yang lain, betul gak? Terus bisa dari cahaya ini tumbuhan bisa tumbuh cakep, laron bisa, kita gak kepentok kanan kiri karena ada cahaya, betul kan? Nah sekarang dari hakikat cahaya itu, dia bisa bermanfaat buat yang lain. Nah kita nih, hidup kita nih udah bermanfaat belum buat orang lain? Udah bisa belum kita menyinari orang lain? Udah bisa belum kita memberikan sesuatu ke orang lain? Artinya bercahaya. Dengan kita hidup memberikan manfaat hidup kita sama orang lain, artinya hidup kita bercahaya. Cing, iya. Udah mulai nih arahnya ke situ. Jadi, Cing, kita kudu hidup bermanfaat ya. Bisa nerangin orang lain ya. Nah sekarang kan gini, Cing, yang namanya hidup bermanfaat sama orang kan butuh gini ya, Cing. Kita ngebantu, kita ini, Cing. Gimana kehidupan kita aja, aneh ngerokok aja tadi boleh ngutang, gimana bisa bantu orang, Cing, aja, Cing. Nah makanya lu mikir jangan dibatasin tentang materi aja. Lu hargain diri lu sendiri dulu. Lu bisa nih? Membantu orang lewat pikiran, membantu orang lewat tenaga,
atau membantu orang lewat keuangan. Jadi bukan cuma uang doangan. Banyak orang punya uang, banyak orang hidupnya gemerlap, tapi hidupnya masih dalam kegelapan karena dia belum ngebantu orang lain. Yang ada dia cuma manfaatin orang buat kekayaan dirinya, buat kesenangan dirinya. Nggak pernah dia mikirin bagaimana dia bantu orang. Belum tentu orang yang banyak duit, kehidupannya mewah itu bisa nerangin orang lain. Paham gak lu? Iya juga ya Cing ya. Iya juga ya. Benar juga Cing ya. Jadi nggak cuman kalau kita hidup mau bermanfaat buat orang lain, bukan karena duit aja ya. Dari sinilah udah kelihatan situ keponakan ngeliat. Udah mulai ngerasa dirinya ada potensi yang ada dalam dirinya. Dari ngimpleng kata cahaya itu dia udah mulai ngerasa bahwa ngebantu orang itu bukan karena uang aja. Dari pikiran, tenaga, atau hal-hal yang lain yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dia udah ngerasa ada cahaya di hatinya, udah mulai semangat. Obrolan tadi mudah-mudahan bisa manfaat buat kita yang lagi nonton. Si encingnya sama nih anak muda yang tadi ngerokok, kelepas-kelepus, tapi dia nggak mikirin masa depannya kayak gimana. Dengan nyimpleng kate dia bisa ngelihat hidupnya lebih berguna. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita ketemu di KT selanjutnya di video berikutnya. Yang belum subscribe. Aneh Bang Munir di channel Cakep Balai Bang Giih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang di sini aja bang, di Balai Bang Giih aja. Kita nyimpleng satu kate bang, kita ambil hikmahnya. Ya Allah.